Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan? Semoga hari ini sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Oke, di sini untuk kawan-kawan yang sudah mengikuti iDrop CTCP ya. Di sini akan saya berikan edukasi sedikit dan semoga memberikan manfaat dampak yang besar. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini kita langsung saja masuk di iDrop. Nah, masuk di iDrop saja. Wah, di sini kita masuk di iDrop. Nah, kita kan lihat di history. Nah, di sini kan saya sudah ikutan, tapi saya gagal. Klaim saya ini tidak berhasil. Dan yang dapat informasi saya terima bahwasanya Gasbi yang kita sudah gunakan untuk ngeklaim itu gagal. Itu katanya sih sesuai dengan notif ini, ada notif toh Gasbi itu bisa dikembalikan, di repen. Nah, keterangannya seperti itu. Tapi kita harus menunggu 32 jam ke depan. Nah, setelah kalau kita landing sudah balik, ya kita buat ngeklaim lagi gitu. Nah, seperti itu. Jadi intinya Gaspi yang sudah kita buat ngeklaim kalau tidak berhasil itu bisa dikembalikan lagi. Intinya balik lagi lah gitu. Tapi kan ini belum tahu saya ya. Ini kan notifnya seperti itu. Ya mudah-mudahan aja seperti itu. Tapi untuk masalah apa itu namanya iDrop ini saya beranalisa ataupun intinya eh, anggapan saya ini sebenarnya bukan sistem iDrop sih. Yang saya tahu itu sistem iDrop itu biasanya misalkan kita ikutan iDrop hari ini dan iDrop itu akan selesai selama 3 bulan ke depan. Dan sudah di hari H biasanya itu kita itu sudah bisa ngeklaim dan ngeklaimnya itu bersamaan gitu loh. Jadi tidak random, tidak seperti ini gitu. Misalnya ini kan apa itu namanya, kita kan ikutan ikutan itu ngeklaim. Nah, dan yang ikutan itu bukan kita hanya saja kan, pasti kan ribuan orang. Nah, misalkan katakanlah ada 1.000 orang gitu. Nah, dari 1.000 orang itu di sini kan sifatnya random. Nah, yang terjadi apa? Yang dipilih itu cuma 500 orang. Yang 500 orangnya itu eh, tidak bisa ngeklaim, otomatis terpending. Tapi sifatnya di sini terpending ya. Gitu. Tapi tidak ada kata-kata bahasa tidak bisa random tapi terpending gitu. Jadi intinya mengantri gitu loh. Mengantri untuk ngeklaim gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, tapi yang saya tanda tanya lagi, kenapa setelah kita ngeklaim kita itu diarahkan ke staking ini gitu loh. Lah ini kan ada staking gitu. Kita staking biasanya kalau staking itu kan kita ini bahasanya kita ibaratnya kayak seperti nambang. Kita taruh koin dan di situ akan ada proses kita mendapatkan hasil dari staking itu, profit gitu loh. Nah, sedangkan yang pada waktu orang-orang staking ini kan ribuan, bisa katakan ribuan atau ratusan, ribuan aja lah. Nah, kita katakan ribuan. Tapi ribuan orang yang melakukan staking itu, itu kalau ditotalkan, itu kan hasilnya juga apa? Lumayan gitu. Dan mungkin dari hasil staking itu dibayarkan kepada teman-teman yang sudah lolos klaim gitu. Ini hanya beranggapan saya aja sih. Saya melihat dengan beberapa informasi itu, dan dari arah sistem apa ya, iDrop ini sebenarnya mau mengatakan iDrop tapi ini kayak nggak iDrop gitu, jadi nggak enak gitu, nggak mantap aja sih sistemnya, soalnya nggak kayak iDrop gitu loh, cuman bahasanya aja dikemas seperti iDrop. iDrop staking. Nah, seperti itu. Makanya saya beranggapan kalau kita sudah naruh Gaspi dan kita staking, padahal yang kita dapat dari misalkan kita lolos klaim itu adalah dari apa? Dari staking kita juga gitu loh. Karena kita menaruh staking itu kan untuk gas fee-nya apa kok sorry untuk menaruh stakingnya untuk gas fee dari kita klaimnya itu kan kita naruhnya nggak kecil koinnya, itu kan banyak koinnya. Ya otomatis semakin kita
taruh gas fee untuk staking itu semakin banyak, untuk angka koin yang kita dapatkan itu juga berpotensi lebih banyak gitu loh. Nah, mungkin itu dikumpulin, terus habis itu koin dari hasil staking itu sama sistem dikembalikan ke orang-orang yang sudah lolos klaim gitu. Itu hanya beranggapan saya hanya berasumsi seperti itu. Ya, mudah-mudahan sistem ini tidak seperti yang saya asumsikan. Mudah-mudahan airdrop ini memang benar-benar airdrop gitu loh. Jadi untuk kawan-kawan itu tidak ada yang dirugikan gitu. Karena apa? Saya juga kasihan karena eh, mungkin kawan-kawan itu banyak yang ikut, bahkan sampai ribuan gitu loh. Saya eh, dapat informasi dari kawan-kawan yang lain itu. Nah, kalau sudah ikut ribuan itu kan ada modal awal itu. Kalau tidak bisa kembali kan ya eman gitu loh. Eh, jadi eman gitu. Nah, seperti itu kawan. Ya, kita tunggu saja gimana perkembangannya airdrop ini. Semoga aja tidak ada yang dirugikan. Kalau memang ini ya dirugikan ya gimana ya, kita harus terima-terima aja. Lagian kita mau gimana lagi gitu loh. Ya, untuk buat pelajaran aja, misalkan kalau ada seperti ini jangan terlalu berambisi. Ya, kalau bisa ikut-ikut, tapi setidaknya itu saran saya mending ikut sedikit aja. Kalau bisa kita itu ikut uangnya itu jangan pakai uang pribadi, kan itu banyak toh koin-koin gratisan itu sebenarnya banyak lah. Kalau bisa kita pakai uang gratisan itu aja kita putar gitu loh. Meskipun ntar itu eh, kayak gini, misalkan airdrop seperti ini ada lagi, misalkan tidak tidak hasil, tidak menghasilkan sesuai dengan ekspektasi kita itu tidak merasa rugi ke bawah sampai di mental kita itu loh. Kita sudah mikirnya udahlah, lagian uang yang kita dapatkan juga gratisan gitu. Nah, tapi kita ya kedepannya harus lebih hati-hati lagi aja. Ya, mudah-mudahan aja lah koin ini itu, airdrop ini itu tidak seperti yang saya asumsikan aja lah. Semoga emang benar-benar membayar, cuman hanya kita disuruh untuk bersabar. Itu aja wes, untuk bersabar karena ini adalah sifatnya random. Kalau random adalah berarti giliran gitu, berarti ada yang di prioritaskan kayaknya secara sistem saya. Diprioritas, kenapa saya bilang prioritas? Karena kebanyakan yang dapat lolos klaim itu adalah orang-orang yang menggunakan Gatsby yang gede gitu. Memang untuk Gatsby yang 1, 2 itu emang ada real dibayar emang, tapi hanya sebagian kecil. Berarti kan intinya ini meskipun bahasa dari leader-leader itu tidak ada prioritas gitu. Tapi nyatanya kenapa yang banyak lolos itu yang gede gitu loh. Kalau namanya kita nggak prioritas, jadi kan nggak ada nggak ada apa tuh namanya parameter parameter presentasi gitu loh. Jadi udah wes, entah itu ada yang 1, 2, 3 itu jadi sifatnya nggak ada apa pekategorian presentasi gitu loh. Udah wes loss gitu aja wes gitu. Tapi di sistemnya ada parameter, dan saya lihat di parameter itu kebanyakannya presentasi yang akan lolos untuk sukses mengklaim koin itu adalah yang menggunakan gas fee yang gede gitu. Dan saya lihat di grup-grup sebelah juga sama, kebanyakan yang komen-komen itu memberikan ulasan itu bahwasanya yang sukses ngeklaim itu yang menggunakan gas fee gede. Memang ada kadang saya menggunakan gas fee 2 lolos tuh, tapi kan hanya sebagian kecil gitu. Nah, di situ saya muncul bilangnya tidak ada prioritas, tapi ternyata juga secara sistem ada gitu loh, dengan kita tidak sadar gitu. Disinilah mental psikologis yang kita tidak sadari, kita diserang psikologis kita. Pintarnya itu di sini sistemnya ini, jadi kita kena psikologis mental gitu. Jadi kita lebih hati-hati aja ke depannya untuk kawan-kawan. Ya udah, mungkin untuk updatean untuk hari ini, edukasi tentang koin ini cukup sampai dari sini aja. Mungkin ntar misalkan ada updatean lagi ke depannya, saya akan berikan lagi. Untuk sementara yang sudah terlanjur ikutan airdrop ini dimohon untuk bersabar. Yang penting jaga psikologis kawan, karena saya juga yakin kawan ini menggunakan uang. Nah, karena uang itu kan hal yang sensitif gitu. Oke, ya udah, terima kasih untuk teman-teman kawan-kawan yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.